Oke, halo teman biasa, balik lagi di channel biasa. Di segmen Pobia podcast biasa hari ini aku kedatangan tamu dari nggak pakai bajunya, nggak pakai baju SMA ya. Iya. By the way, aku kedatangan tamu teman-teman dari SMA, bukan SMA apa berarti? MA ya, Madrasah Aliyah. Aliyah. Yap, Pisal. Oke, Uri. Ya, hari ini aku kedatangan tamu dari MA Yap Pisal ya. Yap Pisal. Iya. Oke. Dan ya kalau misalnya ada tamu kesini ya pasti bakal diajak ngobrol lah ya. Oke. Kenalan dulu dong, Mbak ini apa? Siapa? Terus gimana sob? Oke, perkenalkan nama saya Elita Nabila Ramadhani. Saya selaku ketua pelaksana kegiatan Semarak di sekolah kami. Kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua pelaksana. Wow. Jadi kami acara ini mungkin acara tahunan sekolah ya. Jadi insya Allah meriah. Dan acara ini kami mengundang siswa dari berbagai sekolah tingkat SMP maupun MTS. Wow, oke. Jadi kelas berapa kamu tadi? Kelas 11. Kelas 11 ya. Kelas 11 itu berarti kelas 2. Iya. Kelas 2 SMA di pesantren kan. Iya. Nah, sekarang lagi bikin kegiatan gitu ya. Oh, keren banget. Cuma ada yang menarik sih ya. Mumpung gitu kita kedatangan anak santri, santriwati berarti sebenarnya apa sih ya? Santriwati gitu kan ya. Kedatangan santriwati ya kan kemarin sih bulan kemarin lah ya, Januari awal tuh sempet marak banget nih yang namanya kasus pelecehan gitu sih ya. Aku baca-baca ya waktu itu ya, wah ternyata yang ya si pelakunya tuh bahkan si yang punya pondok pesantren itu gitu kan. Ini kejadian di Bandung, Kabupaten Bandung, daerahnya aku lupa ya, pokoknya sempet rame lah ya. Mungkin ya teman-teman biasa yang sempet baca ya pasti tahu sih ya, kayaknya harus tahu. Kalau nggak ya kalian searching aja lah gitu, pelecehan seksual di daerah Bandung ada. Dan 2 hari sebelumnya aku baca ini tadi sempat search juga itu tanggal 8 dan tanggal 6 2 hari sebelumnya tuh ternyata ada juga kasus pelecehan di lingkungan pesantren di daerah Kulon Progo Yogyakarta gitu. Ya, ini sedikit miris ya buat aku ya. Ya oleh karena itu ya kenapa enggak mumpung sekarang ada anak pesantren di sini gitu ya, kenapa enggak aku nanya gimana sih tanggapan kamu nih sebagai seorang santri gitu di lingkungan pesantren, dan ternyata lagi marak nih sekarang kasus pelecehan yang setelah aku baca ternyata paling banyak adalah perempuan menjadi korbannya di sana gitu. Dan si pelakunya itu adalah orang yang punya kuasa di sana, ya entah itu pemilik pesantren atau guru di sana gitu. Menurut kamu gimana sih? Tentang pelecehan seksual ya. Menurut saya sih itu termasuk ke sikap atau kelakuan yang bejat ya. Dan posisinya si pelaku ini kan sebagai salah satu pimpinan di sana. Guru ngaji juga, saya sempat baca itu dia tuh guru ngaji juga. Sebagai guru ngaji atau yang terutama mengajarkan tentang akhlakul karimah dan tentang masa depan yang lebih baik untuk para santriwati atau santriwan yang ada di sana gitu. Dan menurut saya ini perlu ditindaklanjut, diberi hukuman yang sepadan lah. Atau perlu, kalau tentang pelecehan seksual kan ini merusak masa depan si korban juga. Iya benar. Dan mencemarkan nama baik pesantren juga. Dan kabarnya saya dengar itu pesantrennya langsung ditutup. Gitu. Oh ya? Jadi merugikan banget lah ya. Iya, pihak pesantren. Dan sebenarnya kan yang menjadi imbasnya itu ada pesantren-pesantren lain. Iya. Kasarnya gini loh. Jadi orang-orang tuh udah mulai punya trust issue atau kurang percaya lagi nih gitu kan sama pesantren-pesantren, karena ya ada malah tempat yang harusnya aman gitu kan, malah di sanalah gitu bersarang para pelaku pelecehan gitu kan ya. Ya miris sih ya. Terus ada lagi gak harapan kamu untuk pesantren kamu misalnya? Harapannya tentang sih, biar nggak ada kejadian kayak gitu, apakah emang harus ada aturankah yang diterapkan di sana atau gimana nih menurut kamu aja gitu?
Kalau menurut saya sih guru ngaji itu kan pasti apa namanya, punya wawasan tentang ilmu yang baik, tentang akhlak, tentang bagaimana hubungan yang tidak baik bagi di kalangan manusia gitu. Kayak seperti itu kan termasuk pelecehan, itu termasuk perbuatan yang tidak baik sekali gitu, bisa dikatakan bejat. Jadi harapan saya semoga tidak ada kejadian seperti itu, dan mungkin pimpinan pesantren juga memilih orang-orang yang tidak mungkin melakukan seperti itu. Jadi jadi harus ada seleksi nih terhadap orang-orang yang apa ya, yang itu mengajar, yaitu staf pembantu di sana gitu kan ya. Harus ada seleksi untuk orang-orang yang nanti mengajar di sana lah ya. Nah, kalau permasalahannya adalah pemilik pesantrennya gitu. Pemilik pesantren. Atau apa sih? Ya kan kalau di Bandung kalau nggak salah nih ya, si yang melakukan pelecehan itu adalah malah orang yang emang punya pesantrennya gitu. Ketua yayasannya lah kasarnya, atau apalah. Intinya orang yang paling atas gitu. Nah, kalau kejadiannya kayak gitu gimana? Kalau guru kan ada, kita bisa bikin regulasi gitu misalnya. Maksudnya para santri-santri itu bisa mendesak pihak yayasan atau pihak pesantren untuk bikin regulasi menyeleksi guru-guru gitu. Nah, kalau permasalahannya adalah si kepala pesantrennya, gimana menurut kamu? Menurut saya itu termasuk ke kesadaran dia sendiri gitu ya. Itu juga tergantung dia. Dia melakukan seperti itu, pasti dia tahu itu tidak baik. Mungkin untuk alasan, untuk anggapan mengenai kalau dia adalah pemilik dari itu, pemilik dari pesantren tersebut, seharusnya dia sadar itu tidak baik gitu. Jadi kesadaran. Oke, nggak apa, kiprah aja. Apa lagi ya? Harapan kamu tadi udah ya? Ya. Kalau misalnya di Cianjur nih, nah itu ada di Bandung ya, Bandung dan Jogja. Kalau misalnya di Cianjur ada nih temuan ternyata pelecehan seksual di lingkungan pesantren, kalian mau gimana nih? Apakah bikin apa gitu? Aksi kah gitu buat ini atau gimana? Cianjur ya? Kalau misalnya di daerah Cianjur nih ada temuan nih kasus pelecehan seksual misalnya di pesantren, lingkungan pesantren. Saya berharap sih pertama itu penegak hukum adil ya dari untuk kasus seperti ini gitu. Tapi untuk respon atau tindakan kita sebagai, mungkin pasti kebanyakan dari pelajar kan yang dilecehkan, lebih berhati-hati lah gitu. Kalau misalnya aku nih, kalau harapan aku sih nanti kedepannya emang ada lembaga pemerintahan gitu kan, ataupun independen gak jadi masalah gitu kan, tapi yang disupport gitu oleh banyak instansi yang untuk itu fungsinya itu untuk mengontrol kegiatan-kegiatan yang emang melibatkan murid dan guru, agar nggak ada kejadian ya serupa lah terulang lagi gini nih si pelecehan ini, karena wah kacau banget itu. Tapi sebelumnya kamu menurut kamu kenapa sih bisa ada tindakan pelecehan itu di lingkungan pesantren lagi gitu? Ya namanya lingkungan pesantren berarti kan tiap hari kita belajar tentang apa tadi, akidah ya gitulah ya, tentang agama gitu. Menurut kamu apa sih yang sampai bisa toh malah kasusnya bukan di tempat-tempat emang tempat-tempat seperti nggak sih ya di klub gitu kan, kasih malah ini kok di pesantren. Menurut kamu kenapa sih bisa kayak gitu? Menurut saya sih di sini ada kesempatan gitu. Karena mungkin posisi guru ngaji sama siswi atau santri yang selalu berdekatan gitu ya. Kan karena setiap harinya mereka di tempat yang sama mungkin. Betul. Terkadang kejahatan itu datang bukan karena niat kan, karena ada kesempatan. Mungkin sih menurut saya ada kesempatan, dan pasti sih ada godaan setan gitu ya. Pasti itu kalau itu berbuat kejahatan pasti bisikan-bisikan setan gitu. Dan
terutama pasti ada kesempatan gitu. Ini kesempatan gitu ya. Ya mungkin karena lebih intens, mungkin Iya. si siswa ini jauh dari apa ya? Ya jauh dari gimana ya? Ya mungkin jauh dari orang tuanya ya, yang Iya. mengontrol apa segala rupa, karena mungkin pihak orang tua udah percaya gitu sama pihak pesantren, yang malah si pihak pesantren ini yang ya itulah Iya. sangat parah sih, kecewa banget sih ya. Tadi harapan kamu udah. Ada pesan nggak sih buat teman-teman santri, sorry, ada pesan nggak sih kamu buat teman-teman santri gitu, agar ya karena kan apa sih, tindakan pencegahan ini kan terkadang lebih ampuh ya daripada ya kalau sudah terjadi mah ya udah gitu, tapi kan ya kenapa kita enggak untuk mencegah gitu. Ada pesan nggak sih, Ada. gimana nih? Untuk teman-teman yang baik itu yang sudah menjadi korban ataupun yang Oke. belum menjadi korban, belum, jangan sih Ya, jangan jadi sih ya. korban. Lebih berhati-hatilah gitu. Kita sebagai perempuan harus menjaga aurat, terutama aurat gitu. Oke. Karena terkadang itu kejahatan itu timbul karena syahwat. Syahwat. Oke. Jadi karena pandangan juga bisa jadi ada kesempatan gitu. Jadi lebih menjaga kita diri sebagai perempuan gitu. Karena perempuan itu emang sisinya tuh kayak gimana? Jadi emang harus dijaga gitu. Untuk tidak menimbulkan syahwat itu. Ya, oke. Jadilah pelecehan seksual itu. Pelecehan seksual, oke. Dan ya laki-laki pun harus bisa menjaga perempuan juga sih ya. Iya. Ya nggak sih, toh menjaga nafsu dia gitu, jaga pandangan dia, dan jaga juga teman-teman kalian gitu kan, sesama santri. Oke. Oh tadi kamu lagi apa tadi, ada kegiatan katanya? Oh iya, Nama kegiatan apa tadi? semarak. Semarak. Itu gimana ya semarak nih? Tadi kan udah jelasin ya dikit. Cuman aku pengen tahu aja gitu kegiatan-kegiatan anak santri hari itu apa sih gitu. Satunya kan bikin acara ya tadi ya. Semarak itu tujuan utamanya itu Tujuan utamanya, sebagai ajang mempromosikan sekolah gitu. Oke. Ajang mempromosikan sekolah, dan juga kebetulan Semarak itu bertepatan dengan milad sekolah kami gitu. Milad atau Tanggal berapa emang? tanggal 7 Februari. Kemungkinan sekarang untuk tahun sekarang pelaksanaannya itu tanggal 7 Februari. 7 Februari. Kalau miladnya? Miladnya itu Januari, awal-awal tahun itu. Awal tahun lah dirintis. yang. Cuman ya nggak dirayain atau apa ya? Ya acara semaraknya Iya, tuh iya, untuk acara. memperingati milad yang bakal dirayain nanti, yang bakal diselenggarakan nanti tanggal 7 Februari. Iya. Oke. Itu tujuannya. Iya, tujuannya Tujuannya itu. Nah, terus ada apa aja sih di nanti kegiatan milad ini atau di acara semaraknya nih? Ada pertandingan sih, kayak mungkin ini kan mencakup sekolah MTS sama SMP di sekitar Cianjur kota gitu. Oke. Insyaallah. Nah, di acara Semarak ini kami mengadakan lomba seperti pertandingan futsal, Wow, oke. pertandingan voli gitu. Adapun lomba-lomba seperti kaligrafi, cerdas cermat gitu. Sama ada lomba azan mungkin, sama cover sholawat. Cover sholawat, oke. Sejauh ini gimana nih kesulitan teman-teman? Maksudnya cerita aja. Kesulitan teman-teman apa sih gitu? Maksudnya biar ini juga ajang teman-teman untuk sharing kan ke teman-teman yang emang lagi bikin kegiatan sekolah gitu. Cerita aja sok gimana? Kesulitan mungkin kami belum maksimal di media publikasi mungkin ya. Karena ini kami tergolong sekolah baru gitu ya. Oh Jadi, ya. sekolah kami tergolong sekolah baru berdiri. Jadi belum bisa semaksimal sekolah-sekolah yang ternama di Cianjur gitu. Iya, gitu mungkin. Oke. Kalian nggak nge-explore, maksudnya nggak nge-explore lomba-lomba lain gitu? Kayak misalnya lomba olimpiade apa gitu. Oh, belum mungkin. Belum ya? Ya, untuk tahun-tahun sekarang belum. Atau emang lomba-lomba yang emang lagi marak nih hari-hari sekarang gitu, kayak misalnya cover dance. Oh,
Ya, maksudnya cover dance kan nggak harus terbuka ya. Iya. Kita kan bisa cover dance dengan, maksudnya kan itu bisa lebih banyak menarik minat gitu. Atau belum aja ya? Belum, Belum aja ya. masih. Kalau cover sholawat udah ada. Cover selawat udah ada. Oke. Karena Keren. sekolah kita kan berbasis madrasah. Bahasa gitu. madrasah, oke. Jadi, ya, diutamakan untuk acara-acara religius gitu. Oke, Seperti azan, kaligrafi, sholawat. Oke, keren. Terus ada apa kesulitannya? Karena emang apa ya? Sekolah baru gitu. Berarti ini tuh semarak yang keberapa nih ceritanya? Keempat. Semarak keempat, berarti baru 4 kali berjalan ya. Semarak nih ya, perlahan nggak apa sih, so far so good lah gitu kan. Harapannya kamu untuk kegiatan Semarak ini apa sih? Gitu. Ketika Semarak ini terlaksana, apa nih harapannya? Gitu. Untuk harapan saya pribadi ya bisa berjalan dengan lancar gitu. Oke. Dan ini kan sebagai ajang pengembangan minat dan bakat. Jadi kita tahu gitu siswa yang nantinya akan masuk ke MA Yapisal tuh memiliki bakat apa gitu. Jadi semoga acara ini bisa menjadi penyalur atau sarana sebagai ya itu mengembangkan minat dan bakat siswa-siswa. Oke. Ya, banyaklah semangat. Keren buat teman-teman panitia Semarak MA Yapisal ya, Yapisal. Oke. Acara tanggal 7 Februari. Nah, ini kalau boleh tahu nih ada bocoran bakal kayak gimana sih di hari H-nya? Selain ada lomba-lomba ya. Oh, untuk nanti di hari H-nya ada grand opening gitu. Oke, berarti ada rangkaian kegiatan nih. Iya. Grand openingnya tanggal 7. Iya, tanggal 7. Nah, nanti di grand openingnya bakal ada apa aja? Nanti untuk grand opening kita akan penampilan seperti tari, ada juga. Tari. Ini dilombain atau emang teman-teman? Enggak, dari pihak Yapisalnya gitu, pihak sekolahnya. Untuk menyambut gitu. Menyambut peserta. Kayak, sama tamu-tamu yang datang mungkin nanti ya, oke. And then? Ada juga nyanyi gitu, 3 bahasa gitu. Nyanyi 3 bahasa. Ya, tujuannya untuk menyambut juga, ada storytelling juga gitu. Insya Allah lah untuk grand opening kita akan semeriah mungkin gitu, untuk menarik para peserta lomba. Oh, ini MA Yapisal. Wow. Karena balik lagi ya, tujuannya itu untuk mempromosikan si sekolah ini. Oleh karena itu targetnya itu adalah anak-anak SMP, ya kan? Oke, keren. Buat teman-teman SMP nih yang nonton ya, teman biasa yang masih SMP tuh punya adik nih, bocah-bocah SMP. Nanti tanggal 7 katanya bakal ada kegiatan keren di MA Yapisal. Katanya ya si tetehnya bakal ngejanjiin bakal semeriah mungkin nih nanti si grand openingnya, insya Allah ya. Nah, setelah grand opening hari berikutnya bakal ada lomba-lomba ya, hingga nanti GC mungkinnya grand closingnya. Oke. Nah, nanti grand closingnya bakal meriah juga atau gimana nih? Untuk grand closing kami ada selain itu juga ada pameran, oke. Untuk selama acara berlangsung itu bakalan ada pameran. Untuk grand closing kita hanya pembagian hadiah mungkin. Oke, pembagian hadiah. Trofi, piagam. Oke, ada tiketing atau gimana enggak? Enggak ada ya? Kalau misalnya aku nih mau datang ke sana, mau liatin pameran gitu, harus bayar tiket kah atau gimana? Enggak ada ya, gratis. Wow, jadi untuk yang mau nonton pameran, mau nonton kegiatan lomba-lomba di sana bisa datang aja langsung, gratis seperti udara, gratis gitu ya, tinggal datang. Oke, pokoknya kayak gitu. Ada pesan-pesan terakhir? Pesan terakhir. Terakhir sebelum kita tutup nih segmen sekarang yang keren banget, ngebahas tentang pelecehan, dan ternyata ya aku baru tahu bahwa anak pesantren hari ini tuh ternyata bisa berbuat banyak.